Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda? Saya yakin dan percaya kita semua dilimpahi kasih karunia Tuhan yang tidak putus-putusnya. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, karenanya mari kita terus bersuka cita, terlebih karena kita akan terus menggali sumber sukacita yang sejati dalam firman Tuhan dalam kesempatan kali ini. Selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik. Kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Albertus Purnomo OFM. Senang bertemu kembali Romo. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya hadir di gedung GKP Katedral. Dan kita akan mulai kesempatan ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau angkat menjadi putra dan putrimu dalam diri Yesus Kristus. Bimbinglah kami menyelami janji kebaikan dan belas kasih-Mu, serta perkenankanlah kami berada di jalan-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mulai sesi yang pertama. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku.
Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal Dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita menggali lebih dalam permenungan dan juga inspirasi iman yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini. Romo, begitu indah bacaan pertama, menegaskan kembali bahwa kita ini adalah anak-anak Allah ya. Kita harus berbahagia akan hal ini. Tapi pemahaman seperti apa, permenungan seperti apa yang bisa kita dapatkan lebih dalam dari bacaan ini, Romo? Ya, baik. Jadi bacaan pertama itu kan dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes. Ya. Dan untuk melihat makna dari perikop memang kita harus melihat apa sih sebetulnya surat pertama Rasul Yohanes itu ya. Jadi memang tradisi kekristenan awal itu mengidentifikasi teks ini atau tulisan ini sebagai surat dari Rasul Yohanes. Meskipun kita atau terutama para ahli itu masih memperdebatkan apakah ini ditulis oleh Rasul Yohanes atau orang yang mengaku diri atau menggunakan nama Yohanes, itu masih menjadi perdebatan. Meskipun kita tahu bahwa teksnya ini tadi dikatakan sangat indah, meskipun sulit juga untuk dipahami. Iya, simpel tapi tidak simpel gitu ya, Romo. Jadi surat ini disebut sebagai surat Yohanes karena memang mirip-mirip gaya bahasanya, kosakatanya dengan Injil Yohanes ya. Dan meskipun penulisnya mungkin berbeda, ini menurut para ahli loh ya. Tapi mereka itu tampaknya berada dalam apa yang disebut dengan istilah tradisi Yohanes atau mazhab Yohanes gitu ya. Jadi memang kita kalau mau menilik sejarah di kekristenan di abad-abad pertama, kedua, ketiga gitu. Itu banyak mazhab, banyak tradisi di dalam kekristenan. Jadi cabangnya banyak. Dan apa yang menjadi kekasan dari setiap sekolah-sekolah atau cabang-cabang kekristenan ini sebetulnya adalah cara mereka memandang Kristus. Jadi penulis Injil Yohanes dan juga surat Yohanes ini mempunyai cara tertentu dalam memandang Kristus. Dan tentunya kalau kita membaca sungguh-sungguh atau belajar kitab suci, kita akan melihat bahwa Matius pun memiliki cara pandang yang berbeda tentang Kristus. Lukas juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan Kristus. Jadi orangnya satu, Yesus Kristus, tapi cara melihatnya berbeda. Ya nggak apa-apa, yang penting kita menjadi orang baik gitu ya. Sehingga di awal kekatolikan itu atau kekristenan itu banyak model gitu, jadi tidak seragam gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi lebih kaya ya, lebih kaya sebetulnya. Sehingga tidak usah heran kalau sampai sekarang pun gereja itu memiliki cara, maksudnya bukan gereja, tapi orang-orang di gereja memiliki cara pandang yang berbeda tentang Kristus, ya silahkan. Yang penting menciptakan harmoni dalam gereja. Itu yang penting itu ya. Nah, jadi surat pertama Yohanes ini ditulis pertama-tama untuk melawan ajaran-ajaran palsu atau sesat pada zaman itu, yang melihat Kristus itu secara keliru gitu. Jadi baik dari dulu maupun sekarang kan selalu ada yang melihat Yesus Kristus secara berbeda gitu ya. Nah, bahkan mereka yang dalam tanda kutip keluar dari kekristenan pada waktu itu ya, 2000 tahun yang lalu, itu ada yang menolak mengaku Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai Mesias itu. Ada menolak, ya mungkin Yesus orang biasa saja gitu, ada seperti itu. Jadi dulu itu kekristenan itu ya antar mereka pun saling berkonflik, saling berdebat karena cara pandang yang berbeda tentang Kristus. Nah, di sini di dalam bacaan pertama kita mendengar salah satu ajaran dari tadi katakan dari tradisi Yohanes itu ya, yang mengajarkan
bahwa Kristus itu adalah anak Allah dan kita yang berpartisipasi yang mengimani Kristus adalah anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya adalah apa itu anak-anak Allah gitu ya. Nah, jadi seringkali kan kita bicara gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih, kita itu anak-anak Allah, baiklah kita berbuat baik gitu ya. Jadi seringkali kita menggunakan istilah itu, tapi mungkin kita tidak tahu apa itu anak-anak Allah gitu ya. Makna lebih dalamnya mengakui diri sebagai anak-anak itu apa ya, Romo gitu ya. Jadi kalau kita melihat tentang identitas Yesus Kristus yang paling awal, yang tertulis di dalam kitab suci, itu kan sebetulnya yang sering muncul itu adalah istilah Yesus adalah anak Allah. Bukan hanya di dalam Injil Yohanes, tapi juga di dalam Injil Markus terutama ya. Jadi pada abad pertama sampai ketiga itu identitas Yesus sebagai anak Allah itu paling kuat. Baru setelah Konsili Nikea yang mengajarkan tentang Trinitas pada abad keempat, nah itu yang sering kali kita mendengar istilah Yesus sebagai Allah Putra gitu. Beda loh ya. Ada anak Allah, itu yang paling awal. Dan setelah itu muncul istilah Allah Anak atau Allah Putra, karena ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus gitu ya. Tapi sebetulnya sih yang paling awal itu adalah Yesus sebagai anak Allah gitu. Nah, anak Allah itu apa? Nah, sebetulnya kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, itu istilah anak-anak Allah itu mengacu bukan hanya, ini Perjanjian Lama ya, jadi Yesus belum ada ya. Sudah ada istilah anak Allah, dan itu mengacu kepada, biasanya kepada malaikat, dan yang kedua adalah kepada para raja. Jadi malaikat itu disebut anak-anak Allah juga, raja itu disebut anak Allah. Baru dalam Perjanjian Baru Yesus disebut anak Allah. Nabi dan imam beberapa disebut anak Allah gitu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat istilah anak Allah, ini kan istilah yang menunjuk kepada sebuah relasi. Karena anak kan pasti ada relasinya ya. Dengan Bapa, terutama yang kekristenan menyebut Allah itu kan Bapa gitu. Jadi istilah anak Allah itu menunjuk kepada seorang pribadi yang memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Jadi memiliki kedekatan. Nabi itu disebut anak Allah karena apa? Karena dia menjadi mulut Allah. Imam disebut anak Allah dulu ya, itu karena imam menjadi pengantara Allah. Malaikat disebut anak Allah itu karena apa? Karena malaikat dekat dengan Allah gitu ya. Atau raja disebut anak Allah karena dia menjadi wakil Allah yang memerintah. Jadi sebetulnya istilah anak Allah itu sudah ada sebelum Yesus, tetapi kekristenan itu melihat Yesus sebagai anak Allah karena apa? Karena di dalam hidupnya Yesus itu adalah seorang pribadi yang dekat dengan Allah, yang disebut Bapa itu ya. Jadi kan Allah kan sebutannya banyak sekali ya. Ada sebutannya Allah, ada Bapa, orang Israel sebutannya Yahweh gitu ya. Ada yang orang Israel itu untuk menyebut Allah banyak sekali, sekitar 50. Iya, jadi ada yang menyebutnya Gunung Batuku ya toh. Kemudian Gembalaku, jadi Allah Gembalaku. Nah, tapi juga ada yang menyebutkan Allah sebagai apa, dalam kitab Nabi Yesaya itu Allah sebagai atau seperti induk yang menjaga anak-anaknya. Jadi Allah digambarkan secara feminim gitu ya. Jadi lengkap gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat di dalam tradisi Yohanes tadi di dalam surat ini ya, sebetulnya kalau kita itu disebut sebagai anak-anak Allah, gitu, ini adalah satu hadiah yang apa? Yang diberikan kepada Yesus. Kalau kita mengikuti Dia ajarannya, kita akan masuk ke dalam satu situasi di mana relasi kita dengan Allah Sang Pencipta itu menjadi baik. Jadi Yesus Kristus, baik hidup, teladan maupun ajarannya adalah cara yang membuat kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Jadi itu yang disebut dengan anak-anak Allah ya. Oke, berarti memiliki relasi yang dekat. Jadi kuncinya itu relasi ya. Tapi bukan hanya pada saat berdoa saja. Jadi relasi itu muncul bukan harus ditunjukkan dalam kata-kata dan tindakan ini ya. Jangan sampai kita itu ya apa itu menjadi anak-anak Allah, tetapi dalam hidupnya mengklaim diri sebagai saya anak Allah ya, tapi dalam hidupnya itu tindakannya, kata-katanya itu tidak mencerminkan
Apa yang diajarkan oleh Yesus, yang diteladankan oleh Yesus, wah itu tentu saja klaim palsu gitu ya. Nggak mungkin jadi gitu. ini bukan ngomongin tentang sering tidaknya beribadah, berdoa, tapi juga lebih pada tindakan dan perkataan tergambar dalam keseluruhan hidupnya gitu ya. Iya, jadi katakanlah demikian ya. Menjadi anak Allah itu kan sebetulnya kita harus berpartisipasi dengan anak Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebetulnya kalau kita itu menjadi anak Allah, itu tandanya bahwa kita itu dalam hidup menyerupai Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Dan ini kan sebenarnya menjadi tujuan kita, menjadi tujuan mengapa kita itu mau dibaptis dan menjadi orang Kristen, Kristiani gitu ya, jadi pengikut Kristus gitu. Jangan sampai kita itu menjadi orang Kristiani, tetapi tidak tahu apa tujuannya menjadi orang Kristiani gitu. Mungkin bisa disampaikan lagi tujuannya, Romo. Ya, tujuannya adalah menjadi seperti Kristus gitu. Menjadi seperti Kristus, itu dan yang terutama ya. Yang menarik adalah bahwa kita menggunakan istilah Kristus daripada Yesus gitu ya. Karena Kristus adalah suatu gelar, suatu pencapaian. Kristus artinya tahu toh, adalah yang diurapi gitu. Jadi tujuan kita menjadi orang Kristiani adalah menjadi yang diurapi. Oke. Jadi kita harus seperti Yesus. Dalam arti mencapai, dalam tanda kutip, status Kristus. Nah, kita juga sebagai orang Kristiani, kita harus mencapai status Kristus. Kristus kecil ya dalam arti orang yang diurapi ya. Nah, dengan demikian, kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, kita akan disebut sebagai anak-anak Allah gitu ya. Dan kalau umpamanya kita itu menjadi serupa dengan Kristus, dikatakan di sini kita akan terhindar dari berbuat dosa gitu ya. Nah, kita harus tahu dosa itu apa gitu ya. Dosa kan seringkali itu kita menyebutnya simpel saja, melanggar perintah-perintah Allah gitu ya. Tapi kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, dosa itu kan dalam bahasa Ibrani artinya hata gitu ya. Hata itu atau gambarnya dosa itu kalau kita melenceng dari tujuan. Umpamanya kita memanah gitu, kemudian miring, nah itu berdosa gitu. Itu dosa. Sehingga orang disebut berdosa kalau umpamanya dia itu melakukan tindakan yang melenceng dari tujuannya. Kita sebagai anak-anak Allah itu tujuannya adalah kita menjalin relasi dengan Allah. Dan menjalin relasi dengan Allah kan bukan hanya doa saja, meskipun itu penting, tapi juga tindakan terhadap ciptaan Allah yang baik gitu ya. Nah, kalau sudah melenceng dari jalan menuju Allah, ya itu namanya dosa gitu ya. Apapun itu bentuknya, contoh saja kejujuran gitu ya. Wah, itu simpel tapi juga susah. Jadi orang yang jujur adalah seringkali disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kan itu mencerminkan sifat Allah yang jujur gitu ya. Tapi ketika ada duit kadang-kadang korupsi, ya itu dosa gitu ya. Itu kan melenceng gitu, tidak sesuai dengan ini gitu, tidak sesuai dengan desain dari Allah gitu ya. Jadi itulah yang mungkin perlu kita lihat, dan penjelasan lebih lanjut tentang anak-anak Allah itu ya. Kita dibaptis, kita sudah menjadi anak-anak Allah dulu gitu. Tapi itu belum lengkap. Dalam perjalanan hidup kita harus merealisasikan potensi anak-anak Allah yang kita dapatkan klaimnya itu waktu kita dibaptis gitu ya. Jadi dibaptis itu baru awal gitu ya. Kita harus mewujudkan gambaran anak Allah yang sesungguhnya itu. Ya, untuk kita sampai di sini dulu untuk sesi ini. Mungkin kalau ada sesuatu pertanyaan. Ya, terima kasih sekali Romo. Kita diingatkan kembali ya sahabat Was Rohani Katolik bahwa menjadi Kristen, menjadi Katolik itu bukan masalah harus rajin ke gereja saja ya, atau harus aktif dalam kegiatan bergereja saja. Tapi itu harus loh ya. Iya, tetap harus ya. Ke gereja, aktif di dalam lingkungan itu harus gitu loh. Tapi bukan itu saja gitu loh. Bukan itu saja, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Ternyata itu yang menjadi tujuan utama. Itulah yang menggerakkan kita aktif di dalam gereja, menggerakkan kita juga untuk senantiasa berelasi. Jadi memang yang penting dalam
katakanlah mengembangkan spiritualitas Kristiani gitu ya. Atau kenapa kita masuk dalam gereja, KTP-nya Katolik atau Kristen gitu mamanya. Yang penting adalah kita harus tahu tujuannya ini loh. Iya, iya, iya. Aduh Romo, saya kan dibaptis apa? Bayi gitu loh. Jadi kami dulu ya nggak sadar dibaptis tuh. Ya nggak sadar dibaptis nggak apa-apa, itu cara Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kan harus tahu gitu loh. Iya. Mengapa kok tiba-tiba saya itu jadi Katolik gitu loh. Harus direfleksikan gitu. Oh ya, saya harus mempunyai tujuan untuk menjadi atau menampilkan wajah Kristus di dalam hidup saya sehari-hari. Kalau saya bekerjanya sebagai kerja kantoran gitu, tampilkan wajah Kristus di kantor gitu ya. Jujur gitu, atau menyapa dengan ramah. Umpamanya orang Katolik yang bekerja berprofesi sebagai driver ojek online gitu ya. Ya udah, tampilkan wajah Kristus dalam pekerjaan itu, profesi itu. Misalnya hati-hati apa itu dalam mengemudikan mobil atau motor. Jadi apapun statusnya, apapun profesinya, kita harus menampilkan wajah Kristus. Karena kan pada akhirnya yang dinilai oleh Allah itu adalah apa? Adalah ini loh, apa yang kita capai, hati kita, kehidupan kita gitu. Dan ya dengan itulah kita bisa menjadi anak-anak Allah gitu ya. Iya. Terima kasih Romo sudah diingatkan kembali tujuan kita yang sebenarnya ini. Jadi dengan demikian, kalau udah tahu tujuannya, hari Minggu nggak ada rasa malas-malas lagi dong ke gereja ya Romo. Karena kita tahu betul. Kalau sudah tahu tujuannya itu, kita itu nggak buang-buang energi gitu loh. Jalannya itu gini, kalau nggak tahu tujuannya mau belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Ya, mungkin karena itu selama ini kita belum tahu tujuannya, makanya rasanya agak malas-malas. Ya itu harus tahu tujuannya yang penting. Ya, baik. Terima kasih Romo untuk peneguhan dan juga penguatan dari bacaan pertama yang sudah kita dengarkan hari ini. Tapi ini baru kesimpulan dari sesi kita yang pertama ya Romo. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi, akan semakin menarik perbincangan kita di sesi yang kedua. Karenanya tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Magdalena Pinky Beran. Tadi di sesi yang pertama kita sudah diingatkan bahwa kita menjadi Katolik adalah akan atau mau menjadi serupa dengan Yesus Kristus, sebagai Kristus ya. Dan ini membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi dalam menjalin relasi dengan Allah Bapa, sehingga kita bisa layak menjadi anak-anak Allah. Nah, di sesi yang kedua ini permenungan lebih dalam apa lagi yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini? Mari kita berbincang kembali dengan Romo Purnomo. Baik Romo, bagaimana permenungan berikutnya yang bisa kita dapatkan? Tadi begitu indah ya, permenungan di sesi yang pertama. Silakan Romo. Jadi perikop Injil yang kita dengar berasal dari Injil Yohanes. Dan kita tahu bahwa Injil Yohanes itu Injil yang tidak mudah dipahami gitu ya. Kami seringkali menyebutnya Injil Yohanes itu Injil untuk para mistikus itu, jadi para spiritualis yang bacanya tinggi-tinggi gitu ya. Dan memang penuh bahasa simbol gitu, tidak bisa tafsirkan secara harafiah gitu ya. Nah, dan tema dari Injil yang kita dengar pada hari ini itu adalah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, yang di bagian akhir itu dikatakan dia inilah anak Allah gitu ya, hampir mirip gitu ya, dengan yang kita bahas di sesi pertama tadi, kesaksian Yohanes Pembaptis. Jadi sebetulnya ini sekedar menambah wawasan tentang Injil ya. Jadi Injil itu pertama-tama harus dilihat sebagai kesaksian tentang Yesus Kristus, bukan sebagai buku sejarah. Seringkali kan orang berpikirnya, oh ini buku sejarah, riwayat hidup Yesus. Iya riwayat, tapi kan lebih kepada kesaksian tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Dan itu kan ada unsur refleksi, permenungan tentang sosok Yesus Kristus itu. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam perikop ini, jadi memang di bagian akhir, itu kan tadi sudah saya singgung, dikatakan
maka aku memberi kesaksian dia inilah anak Allah gitu ya. Yeah. Jadi sekali lagi tema utama dari keempat Injil, tapi juga tulisan-tulisan lain di dalam Perjanjian Baru itu adalah Yesus sebagai anak Allah. Gitu. Belum ada istilah Allah Putra, belum ada ya di dalam kitab. Belum ada itu. Nah, anak Allah seperti apakah yang ditampilkan Yesus di sini gitu ya. Nah, marilah kita coba untuk membedah satu persatu kesaksian dari Yohanes Pembaptis ini. Nah, yang pertama kan dikatakan ini ya. Maka katanya itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kata-kata ini kan Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah ya di sini. Jadi kata-kata ini seringkali kita dengar dalam pranikaristia. Betul. Dinyanyikan, dibaca gitu. Tapi seringkali sekarang modelnya seringkali anak domba itu dibaca gitu. Biar cepet gitu. Harusnya gimana? Ya harus tergantung. Kalau hari raya, hari pesta dinyanyikan, hari Minggu dinyanyikan. Kalau harian ya, misal harian ya apa ini dibaca saja. Nah, di sini Yesus diumpamakan sebagai anak domba. Dan kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi, anak domba itu kan seringkali dipakai sebagai kurban penghapus dosa. Jadi kalau umpamanya saya berdosa, ini zaman dulu ya di Israel. Kalau saya berdosa, bagaimana supaya saya itu dosanya diampuni oleh Allah? Kan harus ada yang ditebus gitu. Dosa kan berarti hutang ya. Nah, berarti harus bayar hutang. Bayar hutangnya dengan apa? Dengan korban penghapus dosa. Penghapus dosa yang biasanya anak domba Allah gitu ya. Kalau di dalam tradisi Katolik ya namanya penitensi itu ya. Meskipun penitensinya kadang-kadang hanya 3 kali salam Maria atau apa. Terlalu ringan gitu. Itu jadi anak domba Allah itu semacam tanda untuk membuat rekonsiliasi antara Allah dan manusia gitu ya. Karena namanya dosa itu kan relasi rusak gitu ya. Nah, di sini Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah. Sebetulnya ini adalah nubuat dari Yohanes Pembaptis bahwa nanti Yesus akan menjadi penebus. Dalam arti mati disalib gitu ya. Mati disalib sebagai tanda yang membuat manusia dan Allah itu berdamai gitu loh. Tanda perdamaian gitu ya. Nah, lalu setelah itu, ini yang menarik juga nih. Dikatakan, dan Yohanes memberi kesaksian. Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Nah, jadi di sini kan Yesus digambarkan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ceritanya itu kan Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia melihat roh gitu. Tapi memang agak unik dalam arti roh kok bisa dilihat gitu ya. Roh, jadi ruah gitu kan. Ruah itu kan artinya nafas dan angin gitu ya. Nafas dan angin yang tidak bisa kita lihat tetapi memiliki daya gitu ya. Kalau nafas itu kan nggak kita lihat tetapi kalau nggak ada nafas mati gitu ya. Atau angin itu kan nggak kelihatan tapi dayanya bisa mencabut pohon. Sebenarnya Roh Kudus itu gambarnya seperti itu. Roh Kudus nggak ada gambarnya sih sebetulnya. Karena nggak kelihatan gitu loh. Tapi mempunyai daya gitu ya. Itulah daya ilahi gitu. Nah, di sini digambarkan roh turun dari langit seperti merpati. Tentu saja ini merpati ada suatu bahasa simbol. Adalah sebuah kemurnian ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau lihat, ya sekedar wawasan kitab suci ya. Di dalam tradisi kekristenan itu, Roh Kudus digambarkan dalam banyak hal. Bukan hanya sebagai merpati saja, tapi juga sebagai api, kemudian sebagai angin di dalam Kisah Para Rasul. Tapi terutama sebagai api ya, sehingga digambarkan api Roh Kudus. Tapi sekali lagi, Roh Kudus itu tidak ada bentuknya gitu, hanya kuasanya yang kelihatan gitu. Nah, jadi di sini kalau digambarkan apa itu roh Allah turun di atas Yesus dan tinggal di sana, berarti bahwa Yesus sebagai anak Allah atau tanda sebagai anak Allah adalah bahwa hidupnya itu dijiwai dan digerakkan oleh yang ilahi. Roh Allah sendiri gitu ya. Jadi pikiran dan juga kehendak Yesus dikuasai oleh yang ilahi ya.
bukan dalam arti kehendak bebasnya hilang, tetapi hidupnya diarahkan oleh roh gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita itu dengan baptisan itu menjadi anak-anak Allah, itu berarti sebetulnya kita harus menyerahkan diri untuk dipimpin dan digerakkan oleh Allah sendiri gitu ya. Hanya pertanyaannya, tandanya apa Romo? Ini yang susah ini. Kadang-kadang orang butuh, tandanya saya digerakkan oleh Allah apa gitu ya. Ya kita harus punya inisiatif sendiri ya untuk mencari petunjuk dari Allah gitu loh. Dari mana? Dari pengalaman rohani orang-orang zaman dulu. Di mana ditemukan? Baca kitab suci. Jadi ya, sebetulnya betul. Kitab suci kan bukan soal perintah harus gini harus itu ya. Kalau kita membaca kitab suci kan membaca sebuah pengalaman iman dari orang-orang zaman dulu gitu ya. Dari bangsa Israel, dari gereja perdamai. Kita pelajari itu pengalaman iman mereka gitu loh. Dan kita mendapat inspirasi dari situ, kita terapkan untuk kehidupan kita sekarang ini. Jadi sebetulnya memang kadang-kadang orang salah membaca kitab suci menurut saya. Saya juga belajar kitab suci bertahun-tahun gitu ya. Jadi kita itu mencoba untuk menggali inspirasi belajar dari pengalaman iman orang zaman dulu gitu. Ya tentu saja mungkin pengalaman iman saya zaman sekarang mungkin beda, tapi kita bisa menggali inspirasi. Jadi ingat tujuannya itu, tapi tujuannya apa tadi itu? Menjadi seperti Kristus gitu. Ya. Jadi apapun jalannya gitu, yang penting arahnya ke situ. Hanya kan jalannya kan kita, jalannya itu jalan kekatolikan, dan itu ditemukan di mana? Di kitab suci dan ajaran gereja. Ya. Nah, jadi nanti kalau kedepannya itu ada sesuatu yang baru ya oke lah kan, dunia berkembang gitu loh. Ya. Nah, jadi salah satu kunci kita kembali ya, salah satu kunci bahwa kita itu menjadi anak-anak Allah adalah bahwa kita itu baik hidup, kata-kata maupun tindakan itu diarahkan oleh Allah sendiri melalui ruahnya itu ya, melalui kuasa, melalui rohnya gitu ya. Nah, dan memang sebetulnya kita itu sudah memperoleh apa ya, pengurapan Roh Kudus pada waktu kita dibaptis. Sekali lagi itu adalah awal. Tugas kita adalah bagaimana kita itu mengefektifkan dalam tanda kutip Roh Kudus yang diberikan Allah itu. Ya. Nah, jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah langkah apa yang pertama-tama bisa kita lakukan untuk menjadi dalam tanda kutip seperti Yesus, anak-anak Allah itu ya. Betul sekali Romo. Kita sangat butuh dibimbing untuk dalam langkah-langkahnya. Satu saja kata kunci, kesadaran. Oke, sadar dulu ya Romo. Kesadaran itu bukan soal pengetahuan banyak atau punya wawasan teoritis yang banyak, hafal katekismus setebal ini gitu ya. Saya juga nggak hafal. Saya kalau butuh pengetahuan ya tinggal buka bukunya saja. Tapi ternyata yang dibutuhkan. Jadi kita pertama-tama harus sadar saya itu adalah manusia Kristiani, manusia dalam Kristus. Sadar dulu gitu loh. Jadi kan kita tahu banyak orang berpengetahuan tentang ajaran gereja, tapi nggak sadar gitu. Nggak sadar. Misalnya juga saya harus sadar saya itu pengikut Kristus gitu loh. Jadi ketika mau mengambil uang kas bersama gitu, pikir-pikir sadar dulu, oh ya saya itu pengikut Kristus, jadi saya nggak mau gitu loh. Atau mau ngomong, ini malah ngomong jelek lagi. Kadang-kadang kan nggak usah jauh-jauh juga ada penggelapan di lembaga gereja juga ada gitu ya. Kita harus jujur aja gitu. Itu orang harus sadar dulu gitu loh. Saya diberi mandat oleh gereja untuk menjadi ini gitu ya. Sadar, oh ya saya itu pengikut Kristus ya. Kalau orang sudah sadar itu akan pikir-pikir dulu gitu ya. Lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata. Dan ini kan sebetulnya mirip dengan kalau dalam tradisi Jawa itu kan ada istilah eling lan waspodo gitu. Jadi ciri khas orang yang sudah memiliki spiritualitas yang unggul itu adalah orang yang eling itu sadar, lan waspodo dan hati-hati dalam hidup gitu. Jadi oke lah, caranya sih mudah sebetulnya dan caranya mudah, prakteknya ya susah gitu. Jadi langkahnya cuma satu, sadar aja nih ya Romo. Jadi tiap pagi itu tuh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tolong ingatkan saya bahwa saya itu adalah pengikut Kristus gitu. itu kan sebetulnya akhirnya dalam hidup itu kan bagaimana sekali lagi dengan profesi apapun, dengan status apapun,
saya harus bisa menghidupi ajaran Kristus dalam hidup gitu. Ya. Jadi hanya itu untuk bisa menjadi anak-anak Allah ya. Oke, itu aja. Waduh, luar biasa Romo. Senang sekali, saya merasa diberkati sekali dengan permenungan kita. Dalam kesempatan kali ini, betapa kita diingatkan kembali lewat bacaan, lewat juga tadi permenungan Romo. Tujuan kita menjadi Katolik, menjadi Kristiani adalah ya mau menjadi seperti Yesus dalam urapannya sebagai Kristus, ya. gitu ya. Itu yang paling penting ya. Jadi kita harus menjadi orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Kenapa kita menggunakan nama Kristen itu ya, atau Kristus itu? Itu untuk menyadarkan kita ini orang yang diurapi loh. Nah, jadi hari ini adalah remindernya ya. Dengan demikian semoga kita menjadi semakin bersemangat. Iya, jadi yang diurapi itu bukan hanya imam, uskup. Kita semua orang Kristen diurapi dan memiliki tugas yang sama. Untuk menjadi dalam tanda kutip Kristus kecil. Wow. Dan dengan demikian kita disebut dan dipanggil anak-anak Allah ya sejati. Mari kita menjadi anak-anak Allah dalam berbagai peran kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita dipercayakan ya Romo. Dengan demikian kita membagikan sukacita Allah juga kemanapun kita pergi. Demikian permenungan kita yang bisa kita dapatkan dan bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan agar permenungan ini benar bisa kita jalankan Romo, terutama bisa sadar terus itu tadi ya Romo. Kami mohon doa penutup dan juga berkat penutup dari Romo. Oke, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang murah hati, Engkau membimbing umat-Mu agar kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia kami lebih merindukan harta abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara dan saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo, sehat selalu. Semoga kita bisa punya kesempatan bertemu lagi. Terima kasih. Sahabat Asa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah pertemuan kita dalam kesempatan kali ini. Saya Magdalena Pinky-Beran dan juga Romo Albertus Purnomo OFM mohon pamit sampai bertemu dalam edisi berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.